Alhamdulillahnya, maksudnya kedengarannya kayak klise banget. Tapi aku jalanin, Bel, beneran. Bisa. Tapi sebenarnya udah berapa lama sih kayak Jordi tuh udah kayak apa ya, merasakan hal-hal yang berbau Islami gitu? Dari kecil dong, karena kan mama Muslim. Oh, Muslim? Iya, keyakinan itu bukan tentang cara, bukan tentang kitab saja, bukan tentang pakaian saja, tapi kan tentang hubungan kita sama yang di atas kan namanya. Itu dia tadi yang gue bilang, ada dosa jariah, ada amal jariah. Kalau dosa jariah itu yang apa yang kita perbuat itu, anak kita nanti dapat, orang tua kita yang udah nggak ada tuh bakalan dapat juga nanti mereka. Aku merasa aneh sebagai manusia di mana ketika aku memberikan sesuatu pada orang lain tapi ada kamera di depannya gitu kayak ibu ini bantuan buat saya mengerti perasaan ibu, kayak what the fucking AdSense bro gitu. Akhirnya, astagfirullahaladzim. Oh my god, gue mesti ini nih, mesti cek kandungan nih, mesti cek ginjal gue, usus gue. Gila, lu kenain pundak gue, men. Mbak, saya bener-bener minta maaf banget. Saya nggak maksud, saya nggak tahu kalau Mbak baru habis pasang spiral, makanya ngembang banget. Maafin, saya nggak lihat, Mbak. Ngapain? Bukan spiral kafe. Mbak tadi itu ngembang banget kenapa? Emang begini. Begini. Kita harusnya berantem. Saya nggak terima kalau saya ditabrak kayak gini, Mbak. Saya juga nggak terima kalau saya ditabrak. Kenapa kurang lebar jalanannya? Kenapa harus pundak saya? Ya kenapa harus pundak saya? Di sini saya menanggung beban keluarga, Mas. Kalau Mas nyenggol pundak saya, keluarga saya pada jatuh. Mas ini siapa sih? Bener-bener ya, Mas ya? Anjing, Pak Haji lama banget masuknya. Bego ke baru garing. Terus, Bin. Saya nggak mau tahu. Nih, nggak bisa loh. Mengapa? Pak Haji ngapain sih? Kita lagi berantem, tahu nggak? Berantem dulu. Jangan ganggu-ganggu orang lagi ribut. Ini urusan saya. Pak, pokoknya ya. Lu jangan nunjuk-nunjuk gue. Lu punya telunjuk, nggak punya bisa. jempol. Nggak bisa. Bapak harus ganti. Body saya lecet 25 juta. Lu mau bubut aja. Masa dibobot? Lu di repaint bisa? Nggak usah ikut campur, Juna. Ini kita lagi berantem. Minum markisa pakai ketan hitam. Lagi puasa nggak boleh berantem. Ini ade apa? Lu kita lagi berantem pakai pantun lu. Iya. Udah ini urusan gue sama dia. Dia nabrak pundak gue, lu bayangin, Juna. Bapak percaya saya. Saya bukan bermaksud menabrak, Pak. Kalau ngeliat body bumpernya begini kan kita jalan juga kayaknya pintu aja sempit. Ngerti nggak? Ibu ngapain di sini lagi? Juna, harusnya kan saya mau lewat nih. Saya habis beli takjil buat Bu Ibel. Sekarang dia nabrak saya tiba-tiba. Percaya beli takjil yang begini. Tadi saya pikir baru pulang pasang spiral. Pak, kalau saya ada bercanda ya, Pak. Saya lagi marah. Ini siapa sih lagian nih? Nggak tahu ini saya juga. Aduh, apaan sih ini? Ribet banget sih dari tadi, berisik dari dalam Ini Bu, dia tahu-tahu berantem, Bu Ibel, tuh ada orang nabrak-nabrak saya, kurang ajar banget. Suruh usir aja dia. Ngapain sih lagi lewat sini? Juna juga tuh. Ya Allah, Mimi. Ini bintang tamu aku hari ini. Ya Allah, Jordi, maafin ya. Sama-sama, nggak apa-apa. Iya, apa kabar? Baik. Ya Allah, Mimin, kamu apa-apaan sih berantem-berantem sama bintang tamu di depan? Bukan. Maksud saya tadi saya berantemnya sama Juna, Pak. Saya nggak seneng dia lewat-lewat sini mau ngapain. Ya kan, Pak? Maafin ya, Nggak maafin apa-apa, ya. maafin aja mumpung lagi bulan puasa. Mau kita lanjut podcastnya? Apa kamu diganti aja langsung? Kita terakhir. Jangan, Pak. Gimana? Baru saya seneng-seneng dapet ini. Jangan main ganti-ganti aja. Mumpung baru awal, baru 2 episode nih. Iya, jangan. Jadi nggak usah pakai perpisahan. Tuh kan, ibu lagi nungguin temannya, artis, public figure, Iya. Sultan Jordi. Bukan Sultan Jordi. Lah, kok lepas? Wah, dia tadi palsu. Palsu gimana sih, gadungan kamu? Yuk, masuk yuk. Ayo. Ayo, Mas Jordi. Awas ya, jangan ditabrak lagi ya. Jangan lagi, Min. Ayo, maaf ya. Lu kan belum nikah, ngapain pasang spiral? Jorok lu jadi cewek. Udah nikah. Halo, Bestie. Welcome to the Eerie Show. Let's talk about everything. Wah, gitu dong, Min. Kalau ada bintang tamu datang tuh jangan dimarah-marahin Pak loh, Jordi, maaf ya Pak Jordi. Kalau masih nggak senang, saya rela jadi istri Kak Jordi dah. Enggak dulu deh. Ditolak lu, Ibel. Susah punya anak yang begini. Spiral cepat lagi dong. Ini ada apa sih ngomongin spiral-spiral? Tahu nih. Ya, ini bercanda aja kan sama Mimin kan dulu teman-teman dari sanggar. Terus beberapa kali juga program juga gitu. Jadi udah bestie banget sih. Ya tahu lah dulu cerita Mimin kelamnya gimana. Cerita dulu. Emang sekarang udah nggak kelam? Oh enggak, cuma gede aja. Oh, Mimin Kelamnya lebih gede. ya. Kurus, Ibel. Gitu. Ibel mau tahu nggak tentang Kak Jordi? Mau nih? dong. Kita baca dulu nih, ada artikel Mana? nih. Apa tuh? Ada artikelnya nih. Mana ya artikelnya ya? No.
Jordi Onsu ingin rasakan Ramadan di Mekah. Isu mualaf semakin menguat. Oh, Masya Allah. Beneran ini? Ini tuh lu bikin sendiri ya pakai Word ya, PowerPoint? Apa? Ada artikel? Ada kan? Ini Ada beneran artikelnya artikel. kayak gini. Ini gimana Oh, sih? iya. Kenapa kok berita ini rame banget gitu? Gak tahu gimana, tapi emang sebenarnya kan waktu itu sempat bikin kayak interview aja mengenai apa yang ada di kepalaku kan, sama tim YouTube juga gitu. Terus emang sama teman-teman sering ngobrolin gitu, maksudnya kan sekarang di kondisi ada oplosan gitu ya, bensin-bensin oplosan, di kasus triliunan, korupsi, banyak banget isu-isu yang makin hari tuh kalau kita buka tuh malah makin bikin kita tuh resah sebenarnya, bukan malah bikin terupdate gitu ya. Terus ketemu sama temen yang memang baru pulang umroh tahun lalu, tapi pada saat kondisi puasa nanya sama dia gitu, Matt, di sana tuh gimana sih kalau puasa? Dia tuh ngebayanginnya tuh kayak dongeng gitu loh. Dia bilang, Ceritainnya kayak dongeng. iya, lu bayangin, lu ada di sebuah wilayah, ada ribuan jutaan manusia, sementara kita nih kalau di kantor, itu ada ya penjilat, ada saling ngomongin di belakang, ada yang saling cari muka. Kondisinya itu di sana, jauh dari panas, manusia berlomba-lomba memberikan kebaikan. Jadi lu tuh merasa kayak, hah, kok cepet banget udah buka puasa, jadi kayak membayangkan aja gitu kayaknya. Enak kali ya, maksudnya di kondisi kita yang sekarang juga kayaknya lagi nggak baik-baik aja gitu. Baik aja gitu, betul. Tapi sebenarnya udah berapa lama sih kayak Jordi tuh udah kayak apa ya, merasakan hal-hal yang berbau Islami gitu? Dari kecil dong, karena kan mama Muslim. Mama Muslim? Iya. Oh gitu. Jadi mama tuh dulunya Muslim, kemudian setelah menikah sama papa pun dia masih Muslim. Oh, masih Muslim? Gitu, karena memang ya ada sakit. Kayaknya aku pernah cerita deh, ke siapa ya? Saya juga lupa. Sama siapa? Seandainya sama saya tuh juga. Iya. Kebanyakan ngomong soalnya kadang-kadang cerita mulu nih. Gimana tuh gimana? Ya. Jadi waktu itu mama tuh sakit gitu ya. Terus mama sakit, kemudian akhirnya mama disembuhkan sama seorang pendeta. Gitu akhirnya mama punya keyakinan karena kan ini mengenai ini ya, mengenai faith. Iya betul. Keyakinan itu bukan tentang cara, bukan tentang kitab saja, bukan tentang pakaian saja, tapi kan tentang hati. hubungan kita sama yang di atas kan. Jadi kita yakinnya sama apa, bukan percaya. Betul, gitu. keyakinan ya. Tapi kenapa ya kalau dengar kayak Jordi ngomong astagfirullah, masya Allah gitu, tuh kayak fasih banget. Tapi sebenarnya itu cuma ngomong doang, apa ngerti nggak sih artinya sebenarnya? Ngerti dong, kayak misalkan masya Allah gitu kan, Allah maha besar gitu kan, terus kayak misalkan alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, kayak wujud syukur gitu. Ya tapi lebih ke dasar aja sih sebenarnya. Oke. Tapi sering memang diucapkan gitu? Sering diucapkan. Gimana ya penjelasannya? Buat orang-orang mungkin kedengarannya kayak terlalu muslim atau terlalu melabeli diri dengan agama gitu ya, Islam. Iya. Nah, Wiwil nih ada artikel lagi, coba kita lihat lagi ya, Bu. Kamu nemu aja artikel di mana sih? Itu main HP mulu, lu kayak tukang pinjol. Tuh, Emang dikejar-kejar pinjol dia. Ibu dibongkar. Apa nih? Jordi Onsu temukan ketenangan dalam Islam, belak-belakan pernah ikuti kajian. Emang iya pernah iya, kajian? Kak Jordi. Pernah. Tafakur gitu loh. Oke, tafakur. Jadi dulu waktu di kosanku tuh isinya sama teman-teman dekatku yang ada sekarang gitu kan. Sementara di era teman-teman kosan tuh yang waktu zamannya pergi DWP ngelihat ke kiri ke kanan ada yang ketangkep narkoba lah, ada yang meninggal narkoba gitu ya. Akhirnya salah satu teman tuh bilang gitu, kayaknya kita perlu balancing kita punya dunia deh. Gitu. Terus temanku ada yang ikut tafakur, terus dia bilang, "Jor, ikutan ya sesekali," kata dia gitu. Karena kan ini tuh bukan tentang bagaimana cara menjadi Islam, tapi bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai yang tertulis dalam kitab juga gitu kan, ajarannya seperti apa. Jadi ya memang diskusi santai aja sih. Waktu itu ngapain aja tuh biasanya tafakurnya itu? Biasanya ada temanya. Jadi kayak setiap ketemuan tuh pasti ada temanya tentang jodoh, rezeki gitu. Terus contoh misalkan satu pembahasan itu lebih ke detail gitu. Sering dong, nggak cuma sekali doang? Sering. Oh gitu? Sering. Berarti sering ke kajian dong kayak dia ya? Malah aku kalah sering loh sama Kak Jordi, jadi malu deh ya Allah.
gimana ya? Kadang gini sih kayak agak takut juga nggak sih? Sekarang tuh pokoknya semenjak tidak punya orang tua, paham betul bahwa apa yang kita perbuat itu ada yang namanya, itu dia tadi yang gue bilang, ada dosa jariah, ada amal jariah. Kalau dosa jariah itu yang apa yang kita perbuat itu anak kita nanti dapat, orang tua kita yang udah nggak ada tuh bakalan dapat juga nanti mereka hukumannya kayak gimana. Jadi berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin ya, pasti banyak salahnya, buat menyeimbangkan lah kehidupannya gitu. Tapi ada perubahan apa perasaan nggak ketika datang ke tempat-tempat kayak gitu? Sering ikut kajian gitu, misalnya pas pulang apa gitu ya Bu, Yang apa dibawa, lebih gimana gitu? Apakah lebih tenang atau malah justru banyak bertanya atau gimana? Lebih pasrah. Oh, pasrah. Lebih pasrah. Karena balik lagi, semuanya titipan. Betul. Ujian itu kalau nggak ujian kenyamanan, ujian ketidaknyamanan. Ketika sedang berbahagia, ya Allah ini lagi, tolong jaga hati saya dari ujian kenyamanan ini supaya tidak tamak, tidak sombong, tidak menjadi orang jahat. Ketika tidak nyaman, ya ini juga ujian ketidaknyamanan gitu. Sorry ya, itu aku bisa relate banget Jordi. Kenapa kamu bilang semua itu titipan? Karena aku pernah merasakan kehilangan yang dahsyat banget. Aku pernah hamil, kembar, terus udah gede banget, terus kehilangan. Itu tuh rasanya kayak, itu langsung kayak tamparan banget bahwa emang hidup tuh cuman titipan. Nah kalau Jordi sendiri, kenapa bisa berpikir kayak gitu? Apa terjadi sesuatu sampai muncul pikiran kayak gitu? Kehilangan sesuatu yang besar sih enggak ya. Tapi mungkin lebih kepada rasa kecewa sama orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Jadi sampai akhirnya tuh kayak mungkin ada anehnya, tapi bersyukur juga gitu ya. Jadi kayaknya di dalam badan nih selalu tidak diberikan rasa cinta yang terlalu berlebihan. Nggak pernah. Sama keluarga atau sama hal, sama benda, atau sama siapapun gitu. Karena balik lagi, sadar apa yang kita pegang sekarang, apa yang kita jalanin, titipan. Dalam jentikan jari itu bisa diambil semuanya. Supaya rasanya tuh nggak sakit terlalu dalam, jadi ya udah, kalau punya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak punya, ya udah gitu, rasanya juga bakal biasa aja. Kekecewaannya emang kapan dirasakannya? Oh pasti dong, beberapa tahun terakhir sama orang-orang di sekitar, kemudian sama lingkungan, dengan keadaan juga, ya kayak semua lah ya, di COVID ini gitu. Kayak semua orang harus sadar deh. Maksudnya Tuhan tuh memberikan ujian ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dia memutar balikan kondisinya semuanya. Nah dari situ akhirnya sadar kayak, ya udah mau kejar apa sih ujungnya? Spiritual banget ya lo. Mau apa? Bisa ya, maksudnya biasanya orang-orang yang berpikir kayak gini tuh pernah tertimpa banyak banget. Diujinya tuh kayak bener-bener udah. Oh banyak dong. Bisa nggak sih dibongkar di sini? Nonton mau nambahin nggak sih ceritanya? Tuh mukanya tuh. Tuh banyak lah. Nggak sembarang orang bisa ngomong kayak gitu loh. Banyak. Nggak sembarang orang bisa ngomong kayak gitu loh. Makanya apa yang pernah terjadi gitu, titik terendah? Alhamdulillahnya, maksudnya kedengarannya kayak klise banget. Tapi aku jalanin Bel, beneran. Bisa. Bisa, tapi ya itu akhirnya mungkin nggak punya rasa yang sangat bergantung pada siapapun atau apapun. Jadi kalau nggak ada, ya udah. Lebih pasrah ya. Ya udah, pasrah sih, pasrah. Kak Jordi, waktu itu kan ada temanku yang pernah main ke rumah Kak Jordi ya. Katanya di rumah Kak Jordi tuh ada kayak Kak Jordi tuh udah sempet sediain kayak itu mobil sejadah, mukena gitu. Oh iya? Iya kan Kak Jordi ya? Pasti ada dong di rumah. Di rumah itu pasti ada alat sholat buat siapapun yang memang diganti secara berkala. Ya namanya rumah kan harus dilakukan ibadah ya. Tapi kok bisa sampai menyediakan itu untuk orang lain gitu? Kok bisa sih? Pertanyaan yang ada di kepalaku sekarang adalah, kok bisa orang tidak menyediakan alat ibadah ya? Kenapa gitu maksudnya? Alasannya apa? Ini kan ibadah. Tugas kita manusia cari pahala, jangan ngitung pahala. Gue paling gedek kalau ada orang ngomong, doa lo nggak sampai nih gara-gara lo beda agama. Tugas manusia tuh cari pahala nih. Kalau lo mau ngitung pahala, lo jadi malaikat deh kata gue. Jangan ngitungin pahala orang deh. Gitu. Lo kasih soto daging, soto kikil, emping, darah tinggi, lo selengkat nih.
Biar menyon sekalian. Gak gituin kalau ada orang ngomong. Iyalah, itu kan lebih ke logik ya. Iya, betul. Lebih ke logik aja. Kenapa? Ya kenapa enggak? Alasannya apa buat enggak? Iya. Enggak ada alasan. Kan berbuat baik ya kan, Kak Jordi. Bu Ibel, mau tahu nggak Bu? Yang lebih spesialnya lagi nih, yang bikin aku kaget, Kak Jordi tuh kalau setiap Lebaran tuh kayak nyiapin bingkisan gitu loh, bingkisan Lebaran gitu, Bu Ibel. 1000 ya Kak Jordi ya? Itu udah nama aku kan ya? Ada nama Bu Ibel kan? Masa ya enggak sih, bohong aja kali. Gue tahu nih kerjaan si kampret nih. Kok kita nggak ada yang tahu? Itu nggak pernah diposting atau gimana? Nggak pernah Itu diposting. salah satu perdebatan berantem kita gitu maksudnya. Jadiin konten aja, diem-diem, rekam gitu. Nggak mau kan, gue tuh nggak biasa gitu maksudnya. Nggak biasa yang maksudnya akhirnya, ini mohon maaf buat pihak manapun, pada siapapun yang pernah melakukan itu. Tapi sampai hari ini aku tuh merasa kayak, aku merasa aneh sebagai manusia di mana ketika aku memberikan sesuatu pada orang lain tapi ada kamera di depannya gitu kayak ibu ini bantuan buat saya mengerti perasaan ibu kayak what the fucking AdSense bro gitu. Ajak banget gua gitu maksud gua kayak ntar sayang duitnya nggak sih cuma buat AdSense doang nggak dapat pahalanya nggak dapat ya itu tapi menurut gue nggak tahu ya balik lagi ke niat memang tapi kan sebaik-baiknya sedekah memang yang tidak ada yang tahu apa Bibel diri kita tangan kanan memberi tangan kiri instastory Assalamualaikum. Salam. Seru banget ceritanya. Seru banget, inspiratif banget loh Kak Jordi loh. Kamu booking ya? Iya, tadi ada paket nganter. Ini sini saya aja. Pasti mau masuk. Masya Allah, pembahasannya luar biasa sekali. Boleh keluar aja nggak? Jangan dong. Oh iya benar-benar. Luar biasa, keren banget tapi Kak Jordi inspiratif banget. Bu, ini ada paket Bu. Tadi ada yang dititipin, nggak tahu saya nggak lihat. Sip, makasih. Terus ada satu lagi katanya ada titipan juga, ada tebak-tebakan. Tapi di mana tebak-tebakan tadi ya? Lah nanya saya bagaimana sih? Katanya dititipin ke Bu Mimin. Nggak dititipin ke saya. Saya juga nggak ada. Ada yang aneh sih. Nah, di situ kali vouchernya. Wah, tuh. Kan di situ Min bisa ada di lepetan perut sih. Pasti basah tuh. Iya makanya. Bener ya dia mau. Emang biasa gitu. Emang biasa gitu. Kayaknya lembab. Anget dong hati. Boleh ya? Tulisannya itu agak becek. Agak becek. Ini ada pertanyaan katanya nih. Kak Jordi ini kan pengusaha ayam. Dari siapa? Namanya siapa yang nanya? Ayo, siapa? Hanafi. Salah nih tuh. Dari nama Facebooknya Kenit si Bondol Nekat. Kenit si Bondol Nekat tuh Bu. Ken rambut gulali. Kak, ada pertanyaan nih Bu Iris nih katanya buat Kak Jordi sebagai pengusaha ayam. Apa bedanya ayam di Indonesia sama ayam di Jepang? Mohon maaf miring-miring. Ayam di Indonesia sama ayam di Jepang. Nah, tahu nggak tuh? Apa ya? Sebagai pengusaha ayam. Nggak tahu apa ya? Bu Iris tahu nggak? Ayam di Jepang lebih putih. Salah. Kalau ayam di Jepang ayam nek gitu. Salah. Di Indonesia ayam. Iya kan gitu. Bukan. Jadi keperbedaannya itu kalau ayam Indonesia tuh bandel-bandel, makanya mesti digeprek. Kalau ayam di Jepang itu budak-budak, jadi harus diteriyaki. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum. Ada lagi ya? Udah. Minyak mulu nih kumis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya. Waalaikumsalam. Itu kumisnya kenapa sih? Tahu lepas mulu kok. Terus bilang pakai nasi tempelin. Ya, taruh. Ini paket kayaknya buat Jordi deh. Oh iya. Kayaknya ada Jordi. Coba kita lihat ya. Ini paket pertama apaan nih? Wah, bas ya itu ya. Ini dia. Suka mainan action figure? Iya, ini kayaknya Shopee ya. Karena warnanya kayaknya nggak gigi deh. Hah? Ya kan? Iya 3. Ya. Kok agak mampang ya? Warnanya. Ini apa
di balik cerita Buzz Lightyear itu? Lebih koleksi aja sih, karena suka banget sama filmnya. Kolektor ini, Toy Story. Dibilang kolektor sih nggak juga. Tapi ini adalah part dari karena suka banget sama filmnya. Terus sampai ada momen dimana akhirnya di rumah tuh cuma tinggal pajangan-pajangan doang. Selain? Sebelumnya ada banyak mainan gitu. Karena apa? Ini agak aneh sih Bel, gara-gara aku percaya mainan tuh seharusnya dimainkan, bukan dipajang. Kalau pajangan ya dipajang. Karena film itu kan? Karena film itu. Tapi ya akhirnya semua mainan tuh akhirnya dihibahkan kepada temennya anak-anak gitu. Jadi udah nggak punya lagi mainan, tapi pajangan. Kalau pajangan mereka masih banyak semuanya gitu. Tapi kenapa suka Toy Story? Lebih seru aja ya. Maksudnya kan sebenarnya Toy Story itu film kartun yang bukan buat anak-anak tapi buat remaja dewasa lah. Tapi apa action figure yang pernah mahal kan biasanya kadang-kadang kayak ada yang limited edition. Mahal banget Bu, mahal. Gitu. Itu ya si Hachi sebatang kara bukan sih? Ada nggak yang paling mahal gitu yang pernah Jordi beli? Nggak ada sih, aku nggak pernah beli barang mahal-mahal sih. Apa ya? Apa ya beli barang mahal? Kayak nggak pernah. Apa sih, inget dong. Apa kaos-kaos? Oh, kaos, pajangan kaos. Tapi kan gue belinya juga second. Kaos harganya berapa? Boneka. Kaos-kaosan. Ada kaos itu Itu sekitaran loh, berapa kah harganya? Berapa Jutaan ya? ada? Secondnya waktu itu. Lupa sih. Jutaan ada nggak? Suka merendah deh. Jutaan. Jauh. 7. Berapa ya? 7 juta, 10 juta. Jauh dari jutaan. Jutaan lah pokoknya, nggak tahu deh, tapi lupa juga. 2 digit. Apa? Pokoknya kalau gue nggak punya duit, gue gade aja bisa. 2 digit berarti Bu. Bisa jadi 3 digit. Enggak. Berarti itu namanya kolektor dong. Iya. Kalau kayak gitu mah. Bisa dibilang gitu lah. Iya, karena sampai rela ngeluarin Tapi kalau kolektor tuh kan mereka tuh tipe orang yang mau punya barang-barang yang limited gitu kan. Yang sebenarnya secara quality itu biasa aja. Tapi karena memang jumlahnya terbatas, jadi biasanya orang tuh mau bayar lebih. Nah, kalau aku tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi lo mau nggak, Min? Beli barang second sampai ratusan juta? Gak mau Bu, maunya yang asli lah. Berarti memang tapi bisa 2 juta doang gitu. Gak ratusan juta, gak ada duitnya Bu. Ditawar gitu ya, Min? Iya. Tapi di sini juga ada lagi paket. Ini ada uang dummy. Apa-apaan Itu ini? maksudnya uang dummy apa tuh? Ini kenapa ada uang dummy di sini? Kok punya? Apa ini uang dummy ya? Ya katanya Jordi ada cerita pernah ke dukun untuk menggandakan uang. Hah? Serius Kak? Itu gimana? Jadi kan Baru aja dipuji tadi kata orangnya spiritual ya. Tapi ke dukun ya. Gimana bener sih loh. ceritanya? Karena kan aku tuh punya program horor ya. Berapa tahun ya? Ada 3 tahun Iya kayaknya. lama lah itu tuh. 3 tahun bergelut sama paranormal, sama apapun lah bentuknya ya. Ada yang bilang guru spiritual, ada yang bilang Orang pintar. Beda-beda loh. Orang pintar, dukun, kuncen tuh beda. Kalau ini ya, menurutku ya, spesifikasi orang pintar tuh adalah orang yang bisa komunikasi ataupun bisa merasakan kehadiran mereka. Alam gaib gitu. Alam gaib. Nah, kalau indigo tuh udah termasuk sama di atasnya lagi. Dia tuh yang di biasanya atasnya bisa. orang pintar, Kak? Iya. Biasanya dia tuh yang sudah bisa astral traveling gitu. Iya. Dia bisa berpindah. Iya, kayak Rago Sukma gitu ya, keluar gitu Kak. Iya. Masuk ke cerita yang itu beda lagi sama orangnya yang kayak cuma iga jarang. Kalau iga jarang ya mereka tuh kayak nggak punya gift, tapi memang karena kondisi fisik mereka jadi lebih mudah dimasukin setan. Oh, oke. Kalau yang ini apa iga bakar madu? Nih, jadi lapar nih. Oh iya ya Bu, maaf Bu. Beda lagi sama kalau sama tar dulu ya, lupa nih jatuh nih. Ya Allah, aku yang benerin deh. Ya benerin be ada. Beda lagi sama orang pintar. Kalau beda lagi sama dukun sama paranormal gitu kan. Kalau dukun itu kan lebih kepada orang yang bisa menyembuhkan, tapi bukan secara agama gitu ya. Terus juga lebih kepada dia tuh tradisional gitu. Nah, terus kenapa uang itu digandakannya ke dukun? Itu gimana? Sejak punya program horor itu akhirnya jadi lebih nggak percaya gitu sama
sama hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Jadi makanya mau coba. segala macam dukun gue samperin tahu. Iya, akhirnya karena banyak ketemu Jadi dukun kayak ya. pengen memastikan Iya. benar nggak gitu. Iya. Tapi benar duitnya jadi bertambah. Ya enggak lah. Jadi Orang pas dia datang ke dukun bawa duitnya nih mau digandain Pak, setannya muncul. Lah kok duitnya dong setannya yang muncul Pak, setannya mau ngomong kerja lu gitu. Ya nggak usah ke dukun. Mak gue juga ngomonginnya gitu. ini gue ceritain ya. Nah, sampai iya, terakhir. gimana? Coba terus gimana? Sampai terakhir orang-orangnya tuh bilang, gila, Bapak paling lama kata dia gitu di dalam 4,5 jam. Karena aku tuh udah curiga kan, ini kayak sindikat nih kata gua nih. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Apa tuh? Jika tidak berhasil, bahwa Jangan akan menuntut. Tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran. Iya, kamu tanda tangan dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, nih dukun udah jaga-jaga nih, pinter pakai materai. Iya kan? Udah, habis bayar, transfer, Berapa terus tuh? 10 juta. Masya Allah 10 juta. 10 juta. Terus Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, Ya Allah. jual rumah tuh sampai dijanjikannya apa itu 10 juta itu? Jadi dijanjikannya waktu awal nih interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa Pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa M gitu. Berapa M itu apa? Menarik nih kayaknya. Menarik kan? Jangan dibacain dong Bu. Menarik kan? Iya. Menarik kan? Menarik banget, Apa nggak Kak. jiwa bergejolak gue mulai kayak bimbang Sama nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan nggak apa-apa deh katanya gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Udah tuh. Akhirnya pas nyampe di depan di perjalanan tuh kita masuk ke hutan bambu, ada kayak gubuknya gitu. Di sana terus kayak ada briefing singkat gitu sama orang pinternya. Ini tuh di kaki gunung ya. Nah, Bener-bener posisinya tuh sangat meyakinkan. Di kaki gunung ada orang banyak orang tuh bawa bunga berapa tampah gitu kan, kayak mau upacara gitu loh. Pacaran. jadi banyak gitu karyawannya kali ya. Iya. Udah akhirnya pada saat di depan dia bilang, Mas saya mau minta uang berapa gitu. Oh, saya mau uangnya 50 miliar. Hah? 50 miliar dia bilang gitu. Itu banyak loh Mas. Oh iya memang kalau lagi mau minta ke hantu ya saya mintanya jangan sedikit-sedikit Pak. Betul Orang banget. saya udah nyampe sini kok. Nah, Betul. Kata gua kan? Iya. Iya nggak? Tapi ini susah loh Mas. Jadi biasanya kan orang tuh ada yang jual musuh atau ada yang mengorbankan jiwa raga. Istilahnya. Kalau mereka tuh ada yang menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwa raga. Jiwa raga. Kalau aku pas ditanya mau yang mana aja yang penting deal kata gua. Kita lihat kondisi di dalam, pokoknya gimana ya nggak? Dah, akhirnya mulailah nih di dalam. Suasananya tuh ruangannya sebesar ini, gelap sampai tidak ada satupun lubang udara sama sekali. Oke. Segelap itu. Nggak ada lampu. Nggak ada. Lilin? Nggak boleh nyala. Jadi benar-benar dalam Harus gelap. mata terbuka nih, bisa gelapnya lihat tuh kayak apa-apa. nggak bisa lihat apa-apa gitu. Terus tiba-tiba kan kita juga punya program horor dulu panjang ya, Iya. ya nggak bentukan yang setan beneran datang, yang pura-pura datang, apa segala macam kan udah Tahu nih. ya. Pas baru masuk, kok kata gue kok nggak ada merinding-merindingnya amat di hutan bambu kata gue. Biasa minimal bunyi bunyi kayak nyik gitu Iya. apa kayak nggak ada. Di silent kali tuh. Kata kuncinya taunya bunyinya. Gitu. Di mode getar. Kuncinya gitu ketawanya. Udah tuh sampai dalam. Nah, akhirnya datanglah, kata dia bilang katanya akan ada suara kereta kencana, akan ada suara kuda gitu. Gua mah nungguin aja di dalam kan, kata gua mana suaranya, gerebek ada, tau ada yang gitu, ada yang masuk. Terus udah gitu datang nih, gitu. Saya Mbah siapa gitu kata dia gitu kan. Terus dia udah ngomong gini kan. Awalnya dia sudah membangun persona gini. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Iya. Gimana ya Mbah? Saya butuh banget, jawaban gue tuh bakal kayak, iya saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu, kata dia gitu. Kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue gitu. Lu tantang.
Dasar kamu manusia bodoh. Serakah kamu, mulai keluar tutur tinularnya. Iya kan? Jawab lagi dong. Tidak apa-apa Mbah, saya paham betul bahwa kondisinya harus ada banyak nyawa yang dikeluarkan untuk uang 50 miliar. Maka dengan ini saya dengan tulus bersedia menumbalkan banyak orang. Mbah sebut saja siapa namanya. Langsung gua bilang gitu. Wah, udah dia ngomong pakai bahasa apa gua nggak ngerti deh. Tiba-tiba keluar, masuk lagi Dayang. Coti gitu bentukannya. Iya, pokoknya panjang deh, panjang. Dayang OVJ bukan sih waktu itu? Taunya Gisel dong lagi main. Ya kan? Udah masuk lagi nih Dayang. Udah masuk Dayangnya lupa deh namanya siapa gitu ya. Kan gue juga nggak begitu apal ya. Lama dong prosesnya ini ya? Lama banget. Tapi kakak nggak kelihatan kan karena gelap kan? Enggak kelihatan. Kan biasanya kalau kita lama di ruangan tuh udah mulai kelihatan gitu loh. Enggak, terbiasa mata. Bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Itu kayaknya kalau ada kamera di dalam, bentukan gue udah begini nih. Iya, udah capek banget tuh. Udah capek banget gitu maksud gue gitu kayak gue mau ikutin sampai mana permainannya gitu kan. Niat banget. Iya. 10 juta, gue harus dapat konten dong kata gue gitu. Iya nggak? Gue harus paham bahwa perdukunan uang palsu ini tuh kayak gimana? Iya gitu loh. Udah, akhirnya pas nyampe di dalam, masuklah nih Dayang yang berikutnya gitu kan. Dia bilang lagi, Coti, dia bilang, uang 50 miliar itu tidaklah kecil. Dia bilang gitu. Kamu harus banyak menumbalkan banyak orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, darah dagingmu. Jawab gue lagi langsung, kagak apa-apa, bawa aja semua kata dia. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar nggak punya saudara nggak apa-apa. Gue bilang gini, tapi saya maunya cash hari ini ya, kata gue gitu. Jangan dicicil. Bingung lagi dia. Tambah puyeng nggak tuh dia ngomong? Karena gue udah yakin nih nggak mungkin ini tuh udah pasti scam kan. Udah pasti scam. Dia bilang, semua keputusan adanya di Ratu. Saya harus sampaikan kepada Ratu. Ada lagi. Tambahin lagi di bumbu, iya nggak? Namanya lagi pitching kan? Iya nggak? Lagi pitching. Kalau lagi pitching kan? Iya lagi pitching. Ceritanya. Ratu, Nyai, sekiranya kalau misalkan nyawa kurang, saya dikawinin juga nggak apa-apa kata gue gitu. Biasanya saya pernah dengar ada yang kawin sama buaya, ada yang kawin sama ular. Saya masih jomblo, saya masih belum nikah. Siapa tahu ada yang demen, dayang-dayangnya pada bawa dia ke sini. Saya dikawin nggak apa-apa kata gue gitu kan. Dalam hati gue 50 miliar, gedungnya di kidul gue yang bayarin. Pokoknya poinnya itu sampai panjang banget di dalam. Adalah ceritanya masuk nih siapa mengucapkan bela sungkawa sama kuncinya di situ, katanya anaknya habis meninggal nggak datang. Kata gue gimana caranya? Nyai kok nggak datang ngelayat kata dia gitu. Saya tidak sempat datang ngelayat. Pokoknya udah ngawur banget Udah ngawur. Mungkin dia kayak emang sengaja memperpanjang waktu kali ya. Itu berarti duit di awal udah dikasih. Duit udah bayar duluan ke dia 10 juta. Berharap dia cabut kali gitu ya. Terus ada di tengah-tengah nih, ada injury time nih. Kalau Super Bowl ada half time-nya ya nggak? Ada half time-nya. Terus dia bilang, itu sudah saya masukkan uangnya kata dia. Jadi di balik kuncen tuh ya. Bentukannya kan ini ruangan, ada hording di situ. Terus udah kayak gitu ada kayak pintu pakai curtain itu di baliknya tuh ada bunga-bunga gitu kan. Terus lampunya dinyalain, dia bilang udah ada uang yang diberikan kata dia gitu. Aduh, gue kadang-kadang suka istighfar sendiri, tapi termasuk usil loh gue ya. Gue ngerjain tuh dukun, dia stres juga kali ya. Kata dia, kayaknya dia tobat langsung deh. Gue dapat pasien kayak begini lagi. Dia bilang, Jor, ayo kita, Mas Jordi, ayo kita lihat dulu ya uangnya di dalam, dibuka, set. Ada nih tumpukan uang 100.000, lecek deh basah di dalam. Ya ampun. Lecek deh basah. Nih, mohon maaf sebelumnya nih. Uang ini segini nih, segundukan ini nih. Segundukan ini emang udah dibilang. Nanti kamu ngelihat bunga berubah jadi uang. Kata dia gitu. Alhamdulillahnya, gue juga nggak yang mata duitan nih. Sedikit banyak pernah lah ke bank gitu kalau ngintip orang, oh itu duit banyak ya gitu. Begitu dibuka tuh hording, set, nih uangnya ya. Dia ngeliat gue, bentukan aku tuh bukan yang seneng, malah nanya, Pak, nyampe nggak sih 50 M? Itu sih kalau prediksi saya nih, kayaknya 300 aja nggak nyampe deh. Kalau segini 300 juta aja nggak nyampe, bentukannya nggak ada.
Nggak ada, bener deh. Yakin deh. Tahu kan pernah lihat hasil sita KPK dong? Pernah kan? Yang uang dijejerin ada gitu, Pak, ini kayaknya uangnya tuh kurang, saya tuh butuh 50 miliar, gimana caranya ya? Kan nggak bakal nyampe deh Pak, 50 miliar nih, gue bilang gitu kan. 300 juta aja nggak nyampe. Nanti ya Mas ya, kita istirahat dulu sebentar, kita lanjutin lagi. Iya, istirahat. Pokoknya ada 4 apa 5 apa 6 makhluk gitu yang ngomong panjang deh. Pokoknya gue bilang ke gue maunya 50 miliar hari ini, gue bilang gitu. Lu mau ngambil apa terserah lu, gue bilang gitu. Terserah lu. Keluarga kayak apa kayak iya, ayo lu tantangin ya. Gue bilang sebut aja mau yang mana, gue bilang gitu. Mau yang mana gue anterin. Udah terakhir terus dia bilang terakhirnya ada yang lucu lagi ya. Dia bilang gini, itu saya sudah kasih DP 800 juta. Nanti sisanya saya kirim mobil ke rumah kamu, nanti ada yang mengantarkan uang puluhan miliar. Oh, pakai mobil dia. Dipaketin. Ini DP dulu ya kan. Cita-cita zaman dulu tau nggak? Yang ada mobil di atas suka nganterin duit. Iya kan? Iya benar. Dasar lagi gue tambeng. Gue bilang, tambahin deh nih kalau 800 acan mah susah bawanya. Gue bilang gitu. Minimal 55M deh bawa pulang dulu sekarang. Nanti takut ya di rumah orang banyak yang nggak tahu. Gue bilang. Ngontot ya. Kalau misalkan 50M-nya sekarang, matinya besok barengan nggak apa-apa deh gue bilang. Kamu bilang gitu. Dia bilang lagi, dasar kamu makhluk serakah. Kamu ini ya mengorbankan jiwa raga. Nggak mengorbankan, kata gue gitu. Nanti siapa yang diambil tumbalnya, gue catat namanya, anaknya gue urus, kata gue gitu. Tenang aja, insya Allah anaknya apa pendidikan tinggi. Aman ya. Aman. Yang penting gimana caranya tuh duit ada sekarang gitu ya. Ada. Mau apa aja. Mau keluarga, mau saudara, mau orang sekampung ini juga nggak apa-apa, kata gue gitu. Ntar gue urus habis itu. Terakhir dia coba bilang gini, abis ditawarin nikah, dia bilang gitu, saya nggak suka sama kamu, dasar kamu makhluk sombong. Terus pergi. Udah terus dia pergi. Ngambek. Lampu nyala kan? Kata gue, Bawa lilin happy birthday. Happy birthday. Keren dong. Terus lampu nyala. Udah cuma gitu doang. Udah nih gini doang. Iya Mas, wes nggak berhasil. Bapaknya gini tapi Capek. Iya. Muter otak tuh dari tadi dia kan. mending mah cuma muter otak, bapaknya kan jadi Hudson di tengah. Pakai tau nggak yang boneka suara, yang dialog yang kayak ini ada pasien namanya Jody. Gitu. Siapa ini? Jody ya? Iya nih gitu. Lo bayang nggak 4 jam gimana? Dia ngomong begitu. Gak apa-apa nih 10 juta ini bayarannya. Iya. Tapi seneng hati ya. Seneng. Masih ada loh yang begini di Indonesia. Jadi duit 10 jutanya gimana? Ya nggak apa-apa, memang Dikorbankan. Untuk riset aja. ya. Tahu gitu saya jadi dukun, Bu. Saya dapat 10 juta. 4 jam Susah banget ini nyari duit 10 juta 4 jam, capek banget. Tahu gitu gua oplos bensin katanya. Tapi kita juga mau keseru-seruan lagi, kita mau main games juga ya. Asik. Games with Kage. Nah, Jadi gamesnya gimana tuh, Bu Bel? Jadi harus mendeskripsikan foto-foto orang-orang yang nanti akan muncul di TV. Oke. Kira siapa Kita lihat aja ya. orang-orangnya, coba kita lihat satu-satu. Oh, mamaku, cintaku. Oh, ini Mama. Ini dia. Mama ini ketika umur berapa Mama berarti? Mama meninggal usianya muda, 42 tahun. Oh, 42. Iya, Oke, 42 meninggalnya. Mimin berarti berapa tahun lagi tuh Mimin? Insya Allah mas panjang. Tapi ini juga aneh ya. Ini aku share sedikit sama orang-orang. Orang tuh kadang-kadang kalau lagi ngobrolin soal orang tua gitu ya, kayak orang tuh mikir kayak, Jor, lu tuh gak pernah ya nginget orang tua merasa kangen, sedih gitu. Ya kangen, tapi nggak sedih. Biasa aja, karena memang dari kecil, dari SD sama mama tuh selalu diajarin. Bayangin ya anak SD pada saat tidur di ngobrolannya dia bilang gini, Dek, kan dipanggilnya Ade kan, Dek, mama tuh pasti bakal meninggal loh. Cepet atau lambat, Ade mau atau enggak, mama pasti bakal meninggal.
Jadi adik harus siap-siap. Bisa nanti sore, bisa besok. Jadi harus selalu siap-siap. Jadi jangan bergantung sama orang tua, jangan bergantung sama kakak, jangan bergantung sama orang lain. Semua orang harus meninggal. Bayangin anak kecil digituin. Tapi perasaan Jordi saat masih kecil maksudnya dikatakan seperti itu gimana awal? Iya, takut dong, pasti kayak paranoia nggak sih setiap hari kayak, duh mama meninggal nggak hari ini? Kayak gitu nggak sih? Atau akhirnya kayak gitu sampai akhirnya siap. Pada saat kondisinya terjadi, keadaannya terjadi datang gitu ya, kondisinya siap. Jadi waktu itu umur berapa berarti? SMP kelas 1. Udah cukup dewasa ya? 12 tahun apa 13 tahun gitu. Jadi mengantarkan kepergiannya tuh posisinya kan mama tuh sakit dari kamar mandi, terus dibawa ke kamar. Begitu di kamar dia ngomong, kayaknya mama mau meninggal nih. Dia ngomong gitu, dia ngomong, kayaknya mama mau meninggal nih. Jadi dia langsung peluk papa, dia bilang, saya minta maaf ya kalau saya selama hidup punya salah. Ya ampun. Terus dia peluk anak-anaknya semua, kecuali Korben, karena Korben saat itu lagi udah ngekos dia. Dia peluk anaknya satu-satu, terus meninggal. Udah, seperti yang kayak udah di planning gitu loh sama dia. Luar biasa ya. Terus masih ada kesempatan untuk minta maaf. Nah, mungkin karena aku tidak bisa menerapkan hal ini kepada orang lain karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Betul. Alhamdulillahnya aku tuh orang tua dua-duanya sampai hari ini punya kesempatan minta maaf, punya kesempatan menemani mereka dan menghantarkan mereka sampai kepergiannya. Jadi di tangan dan di depan mata. Ya ampun. Jadi tuh nggak ada yang nyesel gitu loh. Jadi kalau kangen kayak sedih kangen tapi ya kangen aja. Nggak yang pilu. Iya. Kan bukan berarti nggak sayang ya Kak Jordi ya. Semua orang kan bentuk cintanya beda-beda. Nggak lama, pasti kan semua orang bakal nyusul. Udah gitu aja. Intinya kita sekarang tinggal perbuatan kita, bikin kita ketemu di mereka apa enggak? Iya sih? Betul. Takut Bu. Takut kan? Tapi iya takut banget. banget. Guys, manusia itu paling dekat sama kematian. Iya. Coba kita lihat next fotonya ya. Oh ini ibu, ibu cintaku juga dia. Oke, iya. Ini kapan nih fotonya? Udah lama atau masih baru? Ini kayaknya beberapa tahun lalu deh. Iya, kok hidung gue pesek ya di situ. Kayaknya itu angle deh. Salah angle Ini waktu pandemi, waktu itu tempat tanam benang nggak buka kayaknya. Kayaknya sih. Ini ibu yang foto ya? Ini kondisinya berarti lagi lockdown atau kayak gimana? Lagi lockdown waktu itu kayaknya. Ini lagi Idul Fitri kayaknya waktu itu di rumah. Oh, Idul Fitri? Iya. Oke. Kak Jordi, ini ibu siapa maksudnya? Aku mau tanya ini deh. Adalah ibu yang sering aku ceritakan di banyak tempat kepada banyak orang di berbagai kesempatan juga. Jadi mama ketika malam waktu dia mau meninggal, mama tuh ngobrol sama ibu. Dia bilang, "Dit, gue titip anak-anak ya. Soalnya kayaknya gue mau pergi deh." Mau pergi kemana sih? Enggak, kayaknya gue nggak lama deh, kata dia gitu. Kenapa ya? Kok gue punya hati kayaknya gue tuh mau nggak panjang aja gitu. Dia bilang gitu. Dan itu secara sadar di depan banyak orang, di depan ciciku, di depan sepupu-sepupu, mama tuh ngomong. Jadi semua orang bisa jadi saksi gitu mendengar ya? Jadi semua orang tuh jadi saksi. Jadi memang kayaknya gitu ya, kan namanya kita manusia sebelum pergi kan pasti akan diberikan tanda dan diberikan kesempatan untuk biasanya berucap yang baik, menitipkan kepada orang yang tepat gitu kan. Ini adalah ibu sambungku sebenarnya, dimana beliau adalah sahabatnya mamah tuh dari mamah pertama kali nikah. Jadi rumahnya tuh sebelahan sebenarnya. Ya ampun, tetanggaan berarti? Tetangga, rumahnya tuh sebelahan, tapi dulu dari berapa puluh tahun lalu ya. Dari mama belum punya anak sebenarnya. Gitu. Indah banget ceritanya ya. Maksudnya mama pun pasti di sana merasa tenang karena anak-anaknya pun kayak akhirnya diawasin lagi sama sahabatnya, orang yang dia percaya gitu kan. Iya. Gitu kayak, kalau ibu ini orangnya bagaimana karakternya? Ibu karakternya adalah ibu yang menurutku sempurna sih. Sempurna sebagai ibu tuh. Orang gitu ya? Iya, nggak salah orang. Dia tuh tidak pernah memberikan aturan yang seperti mengikat kepada anak, tapi seperti kepada teman gitu ya. Sampai akhirnya sampai hari ini pun satu-satunya orang yang aku tanya kalau selesai kita syuting gitu, itu cuma dia kayak, "Bu, lagi ngapain?" Sedekat itu kayak lagi ngapain. Beliau juga sama gitu ya. "Nak, lagi ngapain?" gitu, cuma sekadar ngobrol aja gitu. Nah,
Jadi ibu juga tipe orang yang jadi temen ya Kak. Jadi ibu, jadi teman dan memang lebih kepada pengertian. Ada waktu-waktu di mana ibu juga mungkin menyesuaikan sama pola pikir anak zaman sekarang ya, gitu. Yang penting kan norma-normanya jelas. Jangan membunuh, jangan mengambil orang lain, kemudian ya mengambil hak orang lain, terus jangan berhubungan dengan polisi gitu ya, hal-hal yang negatif gitu. Sisanya ya lakukan aja gitu loh. Oke. Luar biasa ya ceritanya. Oke, kita ada next fotonya nggak? Gemes. Ini princessku, ini cintaku. Ini cintaku, itu sayangku. Nggak tahu, aku cinta banget sama Tania ya. Kenapa? Gemes sih dia emang. Tapi aku tuh fans berat sih sama Tania. Ngelihat dia jalan aja tuh, ngelihat betisnya dia tuh demen banget. Ya Allah, lucu amat sih ini anak gitu. Iya. Coba deh Kak Jordi lihat betis. Ada ngefans nggak? Yang sebelah mana, Min? Ini dong. Ini. Kepala, pundak, paha. Enggak, lutut kaki. Kalian tuh kayaknya tuh juga nurunin ayahnya ya. Dia tuh Betawi banget. Dia tuh anaknya lenong. Betawi banget. Spontan. Terus udah kayak gitu, anaknya sincere juga. Yang baru aja kejadian tuh kayak kemarin kita lagi berenang kan, terus dia di pinggir kolam gitu sambil makan kentang gitu. Lucu deh, Min, anak lenong banget gitu. Anak si Ruben kata gua mah. Jadi dia lagi makan kentang gitu ya, terus tiba-tiba aku lagi liatin di pinggir kolam, dia di pinggir juga gitu ya. Terus kentangnya tuh jatuh ke dalam. Iya pakai jatuh nih kentang nih katanya gitu. Dimakan lagi. Dimakan lagi. Tapi gaya bahasanya gitu. Iya, lenong banget lah. Aditya Bumai banget. Iya. Ira pakai jatah lagi nih kentang katanya gitu. Ih, lucu ya anaknya Ruben nih katanya gitu. Nggak perlu tes DNA nih. Iya, pas banget. Hemat. Sesuai ya. Tapi seberapa sering ketemu sama mereka? Jarang. 1 bulan sekali, paling 1 bulan 2 kali. Karena mereka aktivitasnya padat banget. Iya sih, emang. Les, pintar banget loh terus pulang sekolah les. Lesnya apa aja di les ini? Banyak ya. Oke. Ada next foto lagi ada ya? Nah. Onyo. Si bujang nih. Onyo dan ayamnya. Bawa ayam ya. Onyo dan namanya anak kuliah ya sekarang yang nggak tahu dia lagi ngapain sih sekarang tuh. Onyo. Ya tapi memang seharusnya nggak sih? Kita dulu zaman sekolah bentukannya udah nyampe kolong meja, Bor. Iya nggak? Jadi aku tuh lebih was-was sebenarnya kalau sama Onyo tuh, karena di usia 18-19 tahun ini kan dia pasti ketemu banyak orang. Udah bawa mobil sendiri kemana-mana. Kalau ditelepon jarang angkat, kalau di chatting balasnya singkat. Ya tapi kalau chatting balasnya kayak iya uncle, Onyo lagi apa, lagi ngapain, jatuhnya kayak bocah PA nggak sih? Iya kan udah remaja ya kan. Udah 19 tahun gitu. Masa mau dekat sama pamannya terus, mau dekat sama antinya doang gitu kan. Jadi aku tuh yang lebih was-was, lebih ngeliatin gerak-geriknya. Teman-temannya siapa, mainnya kemana, dia tuh kalau nongkrong di mana gitu. Pernah nggak tapi ditegur sama Jordi? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak sih. Tapi kalau jawab chat gimana Kak? Emang kalau makan bohong jawab, kadang-kadang nggak jawab, dibaca doang sama dia. Slow respon ya. Slow respon. Ntar kalau ditanya, iya sorry kemarin Ayo lagi nyetir. Oh iya juga sih. Dulu kita waktu umur 18-19 juga gitu ya. Dan ini udah foto terakhir. Foto berikutnya adalah Ciwenda. Ciwenda kemarin sempat kesini juga nih. Oh iya ya. Iya. Kuat nih perempuan. Kenapa harus kata-kata itu yang keluar? Karena menurutku di banyaknya bully dari orang-orang sampai akhirnya aku tuh mikir kayak nih orang ataupun dalang di balik yang ngebully ini kayak kurang kreatif gitu akhirnya. Selalu dikaitkan isu selingkuh, dikaitkan isu selingkuhnya muter dari veteran ke karyawan, dari karyawan ke Jordi, selingkuh sama Jordi, abis itu balik lagi ke veteran, dari veteran kemana lagi, kayak kurang materi gitu bahasanya tuh, ngerti nggak? Pakai kreatif deh coba, pakai kreatif coba. Kayaknya ini jadi assume-nya adalah ini tuh satu orang bukan tim sebenarnya. Jadi memang satu orang
membuat kondisinya seperti bahwa biar banyak orang yang tidak suka sama Sarwenda. Padahal gitu. sebenarnya cuma itu aja gitu ya. Aneh juga gitu, maksudnya kayak selingkuh sama Jordi, ketemu aku pun jarang sebenarnya. Tapi waktu itu ngeganggu nggak beritanya itu? Ada artikelnya ya, Min? Ada nih, Bu. Coba kita lihat. Baca. Artikelnya adalah Janji jadi garda terdepan. Ini jawaban Jordi Onsu dikabarkan turun ranjang setelah Sarwenda dan Ruben Onsu cerai. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya orang yang bikin berita ya. Iya, gimana ya? Maksudnya kan tapi memang, iya tapi gimana kita kan juga maksudnya nggak bisa framing orang tuh mau gimana. Menanggapinya dengan senang hati menjawab bahwa tidak dong. Beritanya pasti salah. Garda terdepan itu pasti kan buat keponakan. Dimana kan ponakan tumbuh kembangnya. Iya. Ada psikologinya. Pasti. Kondisinya boleh berubah. Statusnya boleh berubah, tapi situasinya jangan. Iya. Jadi peran pamannya harus tetap ada, peran ayahnya juga ada gitu. Tapi kalau kamu sebagai paman ngelihat mereka gitu ya masih kecil-kecil terus kayak mungkin kalau sampai ngelihat berita gitu pernah kepikiran nggak gimana nanti gitu atau mungkin atau mereka nanya ya Bu Ibel jawabnya gimana? Itu sebenarnya kita nggak tahu sih. Iya. Makanya kayaknya sih memang sampai hari ini pun aku selalu bilang sama Ciwenda, Ci, anak-anak tuh mesti ketemu profesional pastinya. Ya itu namanya ada dokter kandungan buat ibu hamil, ada dokter kejiwaan buat tumbuh kembang anak. Jadi maksudnya biar anak-anak tuh dalam tanganan yang tepat. Betul. Iya, kita nggak tahu maksudnya adakah pengaruhnya baik dengan isu perceraian, ya bukan isu lagi kan udah ketok palu dengan isu, ya. Dengan status perceraian ataupun dengan berita-berita yang beredar, ya harusnya sih lebih profesional aja ditanganinya. Betul. Terus kalau Jordi sendiri sekarang fokusnya itu apa nih? Apakah di karir kah atau ada percintaan? Pertanyaan nih, ada fokus di percintaan gitu. Kayaknya kalau cintaan sih enggak ya, lebih kepada pekerjaan aja lah sekarang. Ya. Kayak pekerja keras banget ya. Emang ya. Bu, aduh. Ya habis kita manusia mau ngapain lagi? Iya. Iya nggak sih? Selagi masih bisa berusaha, iya, bergerak. Kalau lagi bisa berusaha. Tapi kalau emang cinta, emang aku tuh paling nggak bisa sih ngomongin cinta. Kenapa? Aku tuh orang yang tidak percaya cinta aja. Kayak kalau kayak gini mati rasa nggak Bu? Kalau kayak gini mati rasa nggak sih Kak? Tapi percaya kalau misalkan sama mama dan papa tuh di rumah diajarkan adalah kasih, mengasihi. Jadi mengasihi itu tanpa mengharap kembali gitu. Karena kalau cinta itu adanya ego, adanya apalagi cemburu itu kan karena dia egois, pengen diprioritaskan. Cinta itu berharap cemburu kembali. Itu boleh loh. Cemburu boleh. Tapi balik lagi ke ilmu pasrah yang sudah aku jalanin sebelumnya. Iya udah terserah kalau aku mah. Yang penting aku mengasihimu satu arah aja. Kalau mau dikasih balik rasanya monggo, kalau enggak ya udah ntar dapat dari orang lain. Iya kan, Min? Nggak bisa. Ntar kita kecintaan banget sama orang. Iya sih. Tahu dia meninggal gimana? Ya kan yang tadi Kak Jordi bilang. Tapi semoga dengan kepasrahannya Jordi ini mendapatkan cinta yang bertubi-tubi di luar ekspektasi ya. Alhamdulillahnya sekarang akhirnya kayak gitu. Dengan kepasrahan itu akhirnya aku di lingkungan yang sekarang ini memberikan positif, memberikan rasa yang nyaman, rasa yang memang akhirnya benar-benar tahu kan ketika ada di lingkungan orang yang melakukan apapun dengan rasa, karena mereka peduli, karena mereka sayang gitu. Oh, that's so nice. Thank you so much untuk Jordi udah datang ke sini. Makasih banyak, mudah-mudahan nggak kapok ya. Amin enggak dong. Thank you so much. Inspiratif banget ya kita dengannya aja luar biasa. Thank you. Nanti ajak ya ke rumah dukun ya Bu. Penasaran ya. 10 juta dulu. Gua markup dulu kali ya. Gua jadi jokinya gitu. 12 juta, 15 juta. Ya bener. Oke, thank you so much dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di The Ear Show. Let's talk about everything. Go! Jordi!